Oke. Oke, topik kita tentang piutang, sesuatu yang kalian sudah sangat familiar ya pada dasarnya. Namun kita akan melihat lebih detail lagi, baik itu jenis-jenis piutang, kemudian isu khusus tentang piutang tidak tertagih atau uncollectible receivable ya. Dan ada metode khusus untuk pencatatan akuntansi bagi piutang yang tidak tertagih. Ya. Kemudian bagaimana cara kita menghitung estimasi piutang yang tidak tertagih. Ya. Dan juga kita akan melihat tentang wesel tagih. Wesel tagih atau notes receivable, yaitu piutang yang lebih formal bentuknya kan. Karena dia mempunyai dokumen yang menjelaskan kapan piutang tersebut harus dibayar dan lain sebagainya. Oke, pengertian dasar piutang adalah apapun yang berhak untuk kita terima. Ya. Nah, karena kita berbicara dari pandangan akuntansi, maka yang kita terima itu adalah sesuatu yang bisa diukur dalam bentuk uang. Ya. Jadi, seluruh uang yang bisa diklaim terhadap entitas lain, ya, baik itu individu, perusahaan, organisasi lain, di luar perusahaan kita atau di dalam perusahaan kita, ataupun yang mempunyai kaitan dengan kita, semuanya bisa menjadi piutang. Ya. Nah, kenapa saya katakan di dalam juga bisa terjadi transaksi piutang, misalnya staf perusahaan yang melakukan peminjaman kepada perusahaan. Nah, peminjaman itu akan termasuk ke dalam piutang, ya. Tapi masuk ke dalam piutang lain, bukan piutang usaha. Ya. Jadi, kalau kita klasifikasikan piutang itu bisa berdasarkan sudut pandang transaksi apa yang menghasilkan piutang tersebut, ya, apakah transaksi operasional utama dari perusahaan tersebut, misalnya kalau perusahaan dagang, transaksi dagang, ya, kalau perusahaan jasa adalah transaksi penyediaan jasa, maka itu akan menghasilkan piutang usaha atau trade receivables. Ya. Nah, kalau piutang itu datangnya dari transaksi-transaksi yang tidak berkaitan dengan kegiatan operasional utama perusahaan, seperti tadi pinjaman untuk karyawan, ataupun pinjaman untuk anak perusahaan, ya, ataupun pembayaran kelebihan pajak dari pemerintah, ya, dari DJP, maka itu akan masuk ke piutang lain, ya, atau other receivables. Ya. Jadi itu kita menggolongkan piutang berdasarkan jenis transaksi yang menghasilkan piutang tersebut. Apakah piutang itu datang dari transaksi atau kegiatan operasional utama perusahaan atau bukan. Ya. Jadi bisa jadi trade receivables atau other receivables. Ya. Piutang usaha dan piutang lainnya. Oke. Kalau kita melihat dari sisi formalitas dari piutang tersebut, dia bisa juga terbagi kepada dua, yaitu piutang usaha atau account receivable, dan satu lagi adalah wesel tagih atau notes receivable. Ya. Piutang usaha atau account receivable jenisnya lebih kurang formal. Ya. Tidak formal dan biasanya durasi pembayarannya adalah kurang dari 60 hari, tidak ada ketentuan yang termaktub di dalam satu dokumen ya untuk piutang usaha, kapan piutang tersebut harus dilunasi, berapa jumlahnya, apakah ada bunga ya dan lain sebagainya. Tetapi wesel tagih mempunyai sebuah dokumen tertulis secara formal, durasi pembayaran, kepada siapa harus dibayarkan, berapa jumlah yang harus dibayarkan, dan termasuk juga jumlah bunga yang harus dibayarkan oleh si peminjam tadi ya, ataupun orang yang melakukan piutang seperti pelanggan dan lain
sebagainya. Ya. Oke, kalau wesel tagih dan piutang usaha yang terjadi akibat transaksi penjualan ataupun transaksi utama penjualan ataupun penyediaan jasa di perusahaan jasa, maka kita sebut dengan piutang dagang ya, atau trade receivables. Ya. Nah, piutang usaha dimasukkan ke dalam aset lancar. Sama juga dengan wesel tagih, kalau dapat ditagih dalam waktu kurang dari setahun atau maksimum setahun, maka juga akan dimasukkan ke dalam aset lancar. Ya. Kalau lebih dari 1 tahun wesel tagih itu, durasi pembayarannya, maka akan masuk ke aset tidak lancar, ya, atau non-current asset, ya, di bawah investasi. Ya. Nah, ketika saya sebut piutang lainnya itu yang bisa datang dari pihak internal maupun pihak eksternal, seperti piutang bunga, ya. Piutang bunga dari pihak lain atau piutang dividen, piutang pajak dari pemerintah, ya, piutang karyawan dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam piutang lainnya. Ya. Prinsip yang sama, kalau bisa ditagih dalam waktu setahun maka akan masuk aset lancar, ya, piutang lainnya. Ya. Tapi kalau lebih dari setahun maka akan dilaporkan di aset tidak lancar di bawah pos investasi. Oke, ada pertanyaan sampai kepada pengertian dan jenis-jenis piutang. Saya mengerti ya, insya Allah ya. Oke, sekarang kita masuk ke isu khusus berkaitan piutang. Ya. Adalah mengenai piutang tidak tertagih. Ya. Nah, amat lazim untuk perusahaan-perusahaan besar khususnya yang melakukan transaksi penjualan kredit kepada pelanggan, maka mereka memiliki jumlah piutang tidak tertagih yang lumayan besar. Ya. Kecuali perusahaan-perusahaan kecil atau jenis perusahaan seperti supermarket, ya, mall yang melakukan transaksi secara tunai ataupun menggunakan kartu kredit, mungkin mereka tidak terlalu berhadapan dengan isu piutang tidak tertagih, ya, piutang tak tertagih. Nah, kadang-kadang perusahaan yang tidak mau terlalu lama menunggu pembayaran dari piutang tak tertagih ini, dari pembayaran piutang, mereka kadang-kadang menjual piutang tersebut ke perusahaan lain, ya. Namanya perusahaan anjak, ya, factoring, ya. Kita panggil factor, ya. Mereka adalah perusahaan-perusahaan yang membeli piutang dan kemudian akan melakukan pengutipan piutang tersebut atas pihak kita. Jadi kita langsung menerima pembayaran dari pihak perusahaan faktor tadi yang penganjak utang, ya. Tapi dalam jumlah yang lebih rendah karena mereka mengenakan biaya, ya, seperti debt collector, ya. Jadi kita alihkan piutang tersebut ke pihak lain karena kita nggak mau nunggu lama-lama, walaupun kita agak rugi dari segi jumlah, namun kita bisa menerima kas dengan lebih cepat, ya, dengan proses penjualan piutang tadi atau pengalihan piutang, ya. Ibu, mohon maaf, Bu. Ini PPT-nya emang cuman kelihatan judul aja ya, Bu? Iya. Iya, Bu. Yang lain juga gitu? Nggak kelihatan? Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, bukan nampak, Bu. Oh, nggak kelihatan. Cuman judulnya doang. Oh. Coba, ini kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Sudah, Bu. Karena nggak slideshow. Oke. Nah, tadi kan resiko dari piutang adalah munculnya piutang tak tertagih, ya. Karena tidak semua pelanggan itu akan melakukan pembayaran terhadap piutang, ya. Sesuatu yang amat lazim, ya, di dalam dunia bisnis untuk kita berhadapan dengan piutang tak tertagih. Sama juga kayak kita kasih utang ke kawan kita, kan. Kadang-kadang mereka menghilangkan diri, janjinya bayar sebulan, habis sebulan ternyata udah hilang, kalau ketemu juga menghindar. Nah, itu menjadi piutang yang tidak tertagih, ya.
Jadi sama di dalam perusahaan juga terjadi kasus-kasus piutang yang tidak dibayar. Ya. Nah, itu kita sebut dengan beban piutang tak tertagih atau bad debt expense, ya, atau piutang ragu-ragu. Saya juga baru tahu istilah piutang ragu-ragu, ya, atau uncollectible account expense atau doubtful, ya, karena dia terjemahin dari doubtful, ya, doubtful ragu-ragu, ya, piutang ragu-ragu. Kadang-kadang kita tidak yakin apakah pelanggan tersebut atau orang yang berhutang tersebut akan membayar piutangnya, ya. Oke, bagaimana kita tahu bahwa piutang tersebut akan menjadi piutang tidak tertagih? Biasanya ada beberapa indikasi untuk menunjukkan bahwa piutang itu tidak tertagih. Katakanlah sudah jatuh tempo, tapi tidak ada pembayaran. Ya. Misalnya tempo kredit adalah 60 hari, tapi ketika 60 hari masih tidak ada pembayaran. Ya. Nah, kadang-kadang pelanggan tidak menanggapi usaha perusahaan untuk menagih. Ya. Kita telepon, nggak jawab, kita datang ke perusahaannya juga dia menghindar. Ya. Itu adalah indikasi bahwa piutang tersebut tidak tertagih. Ya. Ataupun bangkrut, ya. Pelanggannya dinyatakan bangkrut. Ya. Maka itu adalah sebuah indikasi yang sangat jelas bahwa piutang dari pelanggan tersebut tidak tertagih. Lainnya mungkin usaha pelanggan tutup, tiba-tiba dia tutup di sini, dia buka di tempat lain, tapi kita tidak dapat menjejaki pelanggan tersebut. Ya. Jadi kegagalan dalam mencari lokasi atau menghubungi pelanggan juga bisa menunjukkan kepada kita bahwa piutang tersebut menjadi piutang tak tertagih. Ya. Nah, dalam akuntansi kita punya dua metode bagaimana perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih. Ya. Ada metode penghapusan langsung atau direct write-off method, ya, dan ada metode penyisihan atau allowance method. Ya. Nah, metode penghapusan langsung sesuai namanya, kita akan menghapus piutang tersebut ketika piutang tersebut benar-benar tidak bisa ditagih. Ya. Katakanlah kita mendapati bahwa pelanggan A sudah bangkrut. Nah, pada waktu itu kita baru mencatat piutang tidak tertagih dari pelanggan A. Ya. Jadi ketika hujan baru kita ambil payung, kayak gitu. Oke. Nah, kalau metode penyisihan, dalam metode penyisihan kita sudah bersiap-siap. Pada setiap akhir tahun kita melakukan estimasi jumlah piutang tidak tertagih ya untuk tahun berikutnya. Walaupun kita belum tahu berapa jumlah sebenarnya dari piutang tersebut yang tidak tertagih, yang tidak bisa ditagih. Ya. Jadi sudah ada estimasi atau cadangan, ya kita menyediakan cadangan untuk penghapusan piutang tidak tertagih pada periode berikutnya. Kalau penghapusan langsung hanya kita tunggu betul-betul terindikasi dia tidak tertagih baru kita hapus piutang tersebut. Ya, mulai ngerti ya? Oke. Nah, kalau metode penghapusan langsung, ya, katakanlah contohnya diasumsikan piutang sebesar 4.200.000 atas nama Roslina diputuskan tidak tertagih, maka kita akan mencatat beban piutang tidak tertagih debit dan kredit piutang usaha 4.200.000. Ya. Beban piutang ini akan masuk ke dalam laporan. Laporan mana? Beban piutang tidak tertagih. Masuk ke laporan keuangan yang mana? Halo? Beban piutang tidak tertagih, kira-kira masuk ke mana? Dari laporan keuangan. Ke laporan laba rugi. Piutang usaha di mana? Piutang usaha. Laporan keuangan yang mana? Piutang usaha. Harus cek juga nih sesekali ini. Oke, di antara laporan keuangan, jenis-jenis laporan keuangan, piutang usaha tuh kita dapatkan di laporan keuangan yang mana? Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan. Ya. Jadi jangan nggak tahu ya. Kadang-kadang kita tanya mahasiswa yang sidang, di mana kita dapatkan
post ini mereka tidak tahu jawab di laporan keuangan yang mana. Jadi harus cepat ini. Oke. Nah, katakanlah ya, setelah kita menganggap piutang tersebut tidak tertagih, ternyata pada kemudian hari pelanggan tersebut datang kembali untuk membayar. Ternyata dia bisa membayar. Ya. Jadi kita perlu mencatat kembali piutang tersebut. Ya. Seperti contoh tadi kan sudah kita hapus dia. Kan sudah kita debit beban piutang tidak tertagih dan kita kredit piutang usaha. Dengan mengkredit piutang usaha berarti kan sudah kita hapus piutang dia. Sekarang tiba-tiba dia mau membayar piutang tersebut yang sudah kita hapus sebelumnya. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah yang pertama mencatat kembali piutang tersebut. Ya. Debit piutang usaha dulu, kredit beban piutang tidak tertagih. Dan untuk pembayaran yang kita terima seperti biasa, kita debit kas, kita kredit piutang usaha. Ya. Kalau kita tidak catat kembali debit piutang usaha, ketika kita mencatat pembayaran, apanya yang kita kredit? Kan? Jadi tidak ada akun yang bisa kita kredit kalau kita tidak mencatat dulu kembali piutang usaha pelanggan tersebut. Ya. Ini istilahnya dalam bahasa Inggris adalah reinstatement. Ya. Mencatat kembali ya. Jadi rewrite, reinstate. Ya. Boleh mengerti? Boleh insyaallah ya. Oke, tadi kan metode penghapusan langsung atau direct write-off method. Sekarang metode penyisihan atau allowance method. Ya. Nah, pada allowance method, pada setiap akhir periode akuntansi, perusahaan akan mengestimasi jumlah piutang yang tidak dapat ditagih. Ya. Bukan jumlah aktual, tetapi adalah estimasi, ya, persiapan. Ya. Dan jumlah tersebut akan kita catat ke beban piutang tidak tertagih ya, dalam ayat jurnal penyesuaian. Ya. Contohnya dalam perusahaan ini, saldo piutang perusahaan Indotone ini adalah 200 juta. Nah, berdasarkan data industri, dalam setiap industri ada data ya, data rasio, data rata-rata berapa yang piutang tidak tertagih untuk setiap industri, misalnya industri makanan, industri tekstil, industri lain sebagainya ya. Mereka setiap industri itu ada data industrinya untuk setiap kalkulasi di dalam perusahaan, seperti untuk mengkalkulasikan estimasi piutang yang tidak tertagih. Jadi seperti benchmark ya. Benchmark adalah rata-rata nilai yang digunakan di dalam industri tertentu. Ya. Jadi perusahaan bisa menggunakan data tersebut untuk memutuskan estimasi piutang yang tidak tertagih. Ya. Nah, di dalam kasus ini, perusahaan ini mengestimasi 30 juta piutang perusahaan tidak dapat ditagih. Ya. Walaupun belum tahu jumlah sebenarnya dan pelanggan mana yang tidak dapat ditagih. Ya. Nah, dalam metode penyisihan, kita akan mendebit beban piutang tidak tertagih dan mengkredit akun penyisihan piutang tidak tertagih, ya, atau allowance for doubtful account, ya, atau AFDA ya, dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Jadi ada satu akun khusus untuk estimasi piutang tidak tertagih. Ya. Nah, tadi kan kita estimasi pada akhir tahun. Dalam contoh ini, akhir tahun 2014 diestimasi sejumlah 30 juta piutang tidak tertagih. Ya. Ini untuk digunakan pada tahun 2015. Ketika 2015, contoh ya, tanggal 21 Januari, piutang salah satu pelanggan sebesar 6 juta perlu dihapus, ya, karena berbagai alasan mungkin ya, bangkrut dan lain sebagainya. Oleh pelanggan tersebut. Ya. Jadi, dalam metode penyisihan, ketika kita mau menghapus piutang pelanggan tertentu, kita akan mendebit penyisihan piutang tidak tertagih
akun penyisihan piutang tidak tertagih dan kredit piutang usaha. Ya. Nampak bedanya dengan metode penghapusan langsung? Jadi metode penyisihan kita ketika ada penghapusan piutang, kita tidak debit beban piutang tidak tertagih, tapi kita debit penyisihan piutang tidak tertagih. Ya, jadi kita kurangi dari akun itu. Beban piutang tidak tertagih sudah kita lakukan pencatatan pada ketika estimasi akhir tahun sebelumnya. Oke? Nah, akun penyisihan piutang tidak tertagih, dia akan selalu memiliki saldo. Ya. Kita sebut dia sebagai akun kontra. Pernah dengar akun kontra? Akun kontra aset adalah akun yang kita offsetkan dengan akun lain pada laporan posisi keuangan. Seperti akun akumulasi depresiasi, akumulasi penyusutan. Ya. Akumulasi penyusutan adalah akun kontra, karena ketika di laporan posisi keuangan, akun tersebut kita kurangi dengan akun aset tetap. Ya. Jadi sama juga dengan akun penyisihan piutang tidak tertagih adalah akun kontra, di mana dia akan selalu memiliki saldo kredit, karena di akhir tahun kita selalu melakukan estimasi untuk penyisihan piutang tidak tertagih. Ya. Namun selama tahun akuntansi, akun tersebut bisa memiliki saldo kredit, bisa memiliki saldo debit. Ya. Gimana dia bisa memiliki saldo kredit? Kalau penghapusan yang kita lakukan itu adalah lebih kecil dari jumlah estimasi yang kita lakukan pada tahun sebelumnya. Ya. Jadi dia akan menghasilkan saldo kredit. Ya. Kalau saldo debit, seandainya penghapusan yang kita lakukan tahun ini lebih banyak atau lebih besar dari jumlah estimasi yang kita lakukan pada akhir tahun sebelumnya. Ya. Jadi akun penyisihan piutang tidak tertagih itu bayangkan seperti sebuah ember yang kita isi, ya, kita isi, kemudian kita pakai isian ember tersebut. Ya. Nah, jadi dia akan meninggalkan saldo. Nah, kalau tidak cukup, dia akan meninggalkan saldo debit. Ya. Contohnya seperti ini. Tadi kan saldo awalnya adalah 30 juta. Katakanlah pada tahun ini, perusahaan menghapus piutang tidak tertagih sebesar 26.750.000. Ya. Nah, itu kan lebih kecil daripada saldo yang disediakan ataupun dari jumlah estimasi yang dilakukan tahun sebelumnya. Maka dia akan menghasilkan saldo kredit, ya. Saldo yang belum disesuaikan di sebelah kredit sebesar 3.250.000. Ya. Nah, kebalikannya kalau penghapusan piutang tidak tertagih pada tahun sekarang lebih besar dari saldo awal ataupun dari jumlah estimasi yang kita lakukan, maka dia akan menghasilkan saldo debit. Ya, di sini contohnya saldo debit adalah 2.100.000. Ya. Nah, saldo debit itu biasanya sementara karena pada akhir tahun ini kita akan melakukan lagi estimasi, ya, sehingga kita isi kembali ember tersebut, ya. Jadi memiliki saldo kredit kembali, ya. Mulai ngerti? Oke, bagaimana dengan kasus piutang pelanggan yang sudah kita hapus ternyata membayar kembali, ya? Sama juga dalam kasus metode penghapusan langsung. Nah, pada metode penyisihan kita mendebit piutang usaha, ya, reinstatement, menulis kembali piutang usaha tersebut, tapi tidak kita kredit beban piutang tidak tertagih. Yang kita kredit adalah penyisihan piutang tak tertagih. Oke, bisa lihat bedanya antara metode penghapusan dengan metode penyisihan? Mudah-mudahan bisa lihat perbedaannya, ya. Untuk pembayarannya sama, ya, pencatatannya adalah debit kas dan kredit piutang usaha. Oke, ada pertanyaan sebelum kita masuk bagaimana cara menghitung
estimasi jumlah piutang tidak tertagih. Ada pertanyaan atau komentar? Boleh minum, boleh makan sambil kuliah. Ada pertanyaan? Berarti ngerti semuanya ya. Oke, kita masuk. Tadi kan metode perlakuan akuntansi terhadap piutang tidak tertagih. Sekarang adalah metode penghitungan estimasi piutang tidak tertagih. Ya. Dan ini hanya berlaku untuk metode penyisihan. Tadi kan ada metode penghapusan langsung dengan metode penyisihan. Ya. Nah, untuk menghitung estimasi hanya kita lakukan ketika kita mengambil metode penyisihan. Ya. Kalau metode penghapusan langsung tidak perlu dilakukan estimasi. Jadi tidak perlu prosedur bagaimana menghitung estimasi. Ya. Nah, dalam menghitung estimasi ini, kebiasaannya salah satu dari metode ini digunakan. Ya. Yang pertama adalah persentase penjualan atau percent of sales method, ya, metode persentase penjualan. Yang kedua adalah analisis piutang, analysis of receivables method. Ya. Kadang-kadang ini dipanggil dengan pendekatan laporan laba rugi, ya, atau income statement approach, ya, karena persentase penjualan fokusnya adalah kepada penjualan. Penjualan adalah bagian dari laporan laba rugi, makanya dipanggil pendekatan laba rugi, ya, atau income statement approach, ya. Dan kebalikannya dengan metode analisis piutang, kadang-kadang dipanggil balance sheet approach karena fokus kita ke piutang. Piutang kita dapatkan di laporan posisi keuangan, ya, atau dulu dipanggil balance sheet. Ya. Oke, kita fokus ke metode persentase penjualan. Ya. Bagaimana kita melakukan estimasi piutang tidak tertagih berdasarkan persentase dari penjualan. Ya. Nah, perusahaan berdasarkan pengalaman yang lalu, ya, dan juga berdasarkan data-data industri, ya, yang saya katakan tadi, biasanya perusahaan bisa menentukan berapa persen dari total penjualan yang dianggarkan akan menjadi piutang tidak tertagih. Ya. Biasanya mereka mengambil dari jumlah penjualan kredit, ya, karena penjualan kredit yang menghasilkan piutang tidak tertagih. Ya. Jadi akan diputuskan berapa persen kira-kira yang akan menjadi piutang tidak tertagih berdasarkan pengalaman tahun-tahun lalu dan juga data dari industri. Oke, contoh perusahaan ini piutang usaha 240 juta, ada saldo dari akun penyisihan piutang tidak tertagih 3.250.000, kemudian total penjualan kredit 3 miliar. Iya. Oke, persentase beban piutang tidak tertagih terhadap penjualan kredit adalah 3/4%. Ya. Jadi untuk menghitung estimasi beban piutang tidak tertagih, ambil persentase kalikan dengan total penjualan kredit, ya, sehingga menghasilkan 22.500.000. Ya. Nah, metode penyisihan kan, karena kita melakukan estimasi, berarti kita debit beban piutang tidak tertagih dan kita kredit penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 22.500.000. Ya. Nah, tadi akun penyisihan piutang tidak tertagih kan sudah ada saldonya yang belum disesuaikan, dan itu akan dari ayat jurnal penyesuaian yang kita lakukan pencatatan pada tahun ini akan menambah saldo yang belum disesuaikan sehingga menghasilkan saldo sebesar 25.750.000. Ya. Kalau ada pertanyaan di stop aja saya, nggak masalah ya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Oke, itu adalah metode persentase penjualan ya, sangat simple dan straightforward. Ambil persentase dan dikalikan dengan jumlah penjualan kredit dan langsung kita catatkan estimasi piutang tidak tertagih dengan mendebit beban piutang tidak tertagih dan kredit penyisihan piutang tidak tertagih. Ya.
Oke, metode penghitungan estimasi yang kedua adalah berdasarkan analisis piutang. Ya. Berdasarkan analisis piutang, artinya kita melihat berapa lama piutang tersebut belum dilunasi dari tanggal jatuh tempo. Ya. Nah, asumsi kita semakin lama piutang tersebut belum dilunasi, maka semakin besar kemungkinan piutang tersebut menjadi tidak tertagih. Betul apa enggak? Semakin lama piutang itu belum dilunasi, semakin besar kemungkinan piutang tersebut menjadi tidak tertagih. Atau semakin kecil kemungkinan untuk kita bisa mendapatkan pembayaran terhadap piutang tersebut. Ya. Sama juga kayak kita kasih utang ke orang lain, ke kawan, ya. Kalau sudah bertahun-tahun tidak dilunasi, ada harapan nggak akan dilunasi? Kira-kira? Enggak kan? Semakin lama, semakin tipis harapan kita bahwa utang tersebut akan dibayar. Ya. Jadi sama juga prinsipnya dengan analisis piutang, ya, dalam konteks bisnis seperti ini. Ya. Jadi perusahaan akan mengklasifikasikan, ya, setiap akun piutang berdasarkan berapa lama sudah belum dibayar. Ya. Jadi ada langkah-langkahnya. Yang pertama kita tentuin dulu tanggal jatuh tempo untuk setiap akun piutang pelanggan, ya, dan kita jumlahkan berapa hari sudah piutang itu lewat dari jatuh tempo. Misalnya hutang dari pelanggan A, jatuh tempo akhir bulan kemarin misalnya. Oh, sampai hari ini belum bayar. Berarti sudah, hari ini tanggal berapa? 15, ya. Berarti 15 hari sudah lewat dari jatuh tempo, ya. Nah, kemudian setiap akun itu akan kita tempatkan di dalam setiap kelompok umur berdasarkan tanggal lewat jatuh tempo, ya. Biasanya kelompok-kelompok tersebut, ya, kita buat setiap kolom. Yang pertama adalah kolom belum jatuh tempo, ya. Jadi kalau akun-akun piutang yang belum jatuh tempo, semua jumlahnya akan masuk ke dalam kolom belum jatuh tempo. Nanti kolom berikutnya adalah 1 sampai 30 hari lewat jatuh tempo. Akun-akun mana yang sudah melewati dari tanggal jatuh tempo tapi masih berada di dalam 30 hari setelah jatuh tempo akan masuk ke dalam kolom tersebut, ya. Dan seterusnya, ya. Jadi semakin tua kita bilang, ya. Semakin tua periode jatuh tempohnya ini, semakin tinggi estimasi kita bahwa piutang tersebut akan tidak tertagih, ya. Jadi kita tentukan jumlah setiap kelompok umur, kemudian kita akan memberikan persentase untuk setiap kelompok. Ya, setiap kelompok umur tadi, yang 1 sampai 30, 31 sampai 60, ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi setiap kelompok itu berbeda persentasenya. Persentase piutang tidak tertagih. Semakin tua kelompok umur tadi, kelompok jatuh tempo tadi, maka semakin tinggi atau semakin rendah persentase estimasi piutang tidak tertagih? Tinggi. Semakin tinggi, karena bayangan kita bahwa semakin susah untuk mereka melakukan pembayaran. Ya. Kemudian terakhir sekali baru kita totalkan keseluruhan estimasi piutang tidak tertagih. Ya. Oke, kita lihat ilustrasi untuk perusahaan ini. Katakanlah piutang usaha adalah 240 juta, ya, dan menggunakan metode analisis piutang. Ya. Ini adalah contoh daftar umur piutang usaha atau age of receivables. Ya. Nah, kalau dalam perusahaan biasanya kita tidak melakukan secara manual, ya, proses penghitungan daftar umur piutang usaha ini. Biasanya dari sistem bisa kita keluarkan laporan, ya. Yang akun yang mana yang masuk ke kelompok 1 sampai 30 hari sudah lebih jatuh tempo dan lain sebagainya, ya. Nah, setelah diklasifikasikan berdasarkan setiap kelompok ini, kemudian kita jumlahkan di bawah ini, ya.
Dan setiap kelompok itu memiliki persentase piutang tidak tertagih, ya. Estimasi piutang tidak tertagih. Ya. Seperti kita bahas tadi, semakin naik umur jatuh tempo, maka semakin naiklah persentase estimasi piutang tidak tertagih. Oke. Nah, setelah kita kalikan persentase dengan jumlah untuk setiap kelompok, maka kita dapatkan estimasi untuk setiap kelompok, ya. Seperti contohnya belum jatuh tempo 2.500.000, 1 sampai 30 hari lewat jatuh tempo 3.200.000 dan lain sebagainya. Kemudian kita totalkan. Dapatlah total estimasi piutang tidak tertagih adalah 26.490.000. Ya. Boleh ngerti tabel ini? Boleh ya? Ini tidak ditampilkan keseluruhan ya. Pelanggannya secara detail, keseluruhan saldo pelanggan ya. Jadi jangan kalian coba totalkan ini 1.500.000, 6 juta, 4 juta, tambah 600, kok nggak dapat Bu 240 juta? Memang nggak dapat, karena nggak ditampilkan semua. Ini kan ada terputus kan? Dari akun nomor 6 sampai 21. Karena tujuannya hanya untuk ilustrasi. Ya. Jadi, ketika saya bekerja di bagian marketing dulu, ini yang saya pegang setiap harinya. Dan saya pantau pelanggan mana yang belum melakukan pembayaran, dan kita biasanya sebulan sekali akan ada rapat mengenai collection of receivables. Ya. Jadi kita akan disorot oleh manajer kalau misalnya jumlah pengutipan piutang kita masih rendah. Ya. Jadi masing-masing diberikan tanggung jawab untuk pengutipan piutang dalam sektor pelanggan tertentu. Ya. Oke. Nah, dalam metode analisis piutang, ya, tidak keseluruhan jumlah estimasi itu yang kita masukkan ke dalam ayat jurnal penyesuaian. Ya. Misalnya tadi estimasinya adalah 26.490.000. Ya. Tidak seperti metode persentase penjualan, ini kan langsung kita debit beban piutang tidak tertagih sejumlah estimasi tersebut dan kita kredit penyisian piutang tidak tertagih. Di dalam analisis piutang, kita harus melihat dulu saldo yang ada di dalam akun penyisian piutang usaha. Ya. Jadi kalau ada saldo kredit, contoh dalam perusahaan ini ada saldo kredit sebesar 3.250.000, maka jumlah yang kita masukkan di dalam ayat jurnal penyesuaian adalah keseluruhan estimasi dikurangi dengan saldo. Ya, sehingga dapatlah 23.240.000. Ya, itu perbedaan dengan metode persentase penjualan. Kalau persentase penjualan, keseluruhannya langsung kita masukkan ke dalam ayat jurnal penyesuaian. Ya. Kalau seandainya saldo penyisian piutang usaha memiliki saldo debit, apa yang terjadi? Tambah, Ibu. Ya, kita Tambah. Kita tambah, betul. Jadi kita tambah ya, karena kita mau di saldo yang sudah disesuaikan nanti, saldo akhirnya adalah jumlah estimasi ini, yaitu 26.490.000. Ya. Jadi kalau sudah ada cadangan sebelumnya, misalnya sebesar 3.250.000, kita kurangin dulu dengan itu, karena kita mau saldo akhirnya menjadi ini. Kalau ada saldo debit, kita tambah dulu biar mencukupi untuk saldo akhirnya menjadi keseluruhan jumlah estimasi 26.490.000. Ya. Oke, ngerti di sini? Karena kita mau saldo yang disesuaikan akhir ini adalah 26.490.000. Ya. Jadi, kalau ada saldo kredit dikurangi dulu. Kalau ada saldo debit, kita tambah. Ya. Jadi ayat jurnal penyesuaiannya jumlahnya menjadi berbeda. Oke? Kalau persentase penjualan tidak usah pikir mengenai saldo pada akun penyisihan piutang tidak tertagih.
Keseluruhan jumlah estimasi kita masukkan ke ayat jurnal penyesuaian. Ya. Nah, kenapa ada perbedaan tadi? Perbedaan tersebut ya. Karena dalam metode persentase penjualan, yang menjadi fokus itu adalah akun beban piutang tidak tertagih. Ya. Makanya namanya adalah income statement approach. Ya. Pendekatan laporan laba rugi. Ya. Ini salah ya. Kenapa dia estimasi menekankan pada laporan posisi keuangan? Harusnya ini estimasi menekankan pada laporan laba rugi ya untuk metode persentase penjualan. Kita mau di akun beban piutang tidak tertagih itu adalah jumlah estimasi dari piutang tidak tertagih ya. Misalnya dalam contoh tadi adalah 22.500.000. Karena kita mau itu yang menjadi saldo, maka langsung kita masukkan ke sini dan tidak ada saldo sebelumnya kan di dalam beban piutang tidak tertagih. Makanya keseluruhan jumlah itu dimasukkan ke dalam ayat jurnal. Ya. Jadi fokusnya di akun ini, beban piutang tidak tertagih. Kalau metode analisis piutang, fokusnya adalah akun penyisihan piutang tidak tertagih pada laporan posisi keuangan. Makanya namanya Statement of Financial Position Approach atau Balance Sheet Approach. Ya. Kita mau 26 juta itu, yaitu jumlah estimasi tadi adalah saldo akhir dari akun ini. Makanya perlu kita lakukan penyesuaian dulu tadi. Kita kurangin dulu dengan saldo sebelumnya. Fokus kita bukan di beban piutang tidak tertagih. Oke, boleh mengerti? Kalau tidak mengerti, dihafal. Kalau metode persentase penjualan, tidak ada isu, keseluruhan jumlah estimasi kita debit beban piutang tidak tertagih dan kita kredit penyisian piutang tidak tertagih. Kalau metode analisis piutang, lihat dulu ada saldo apa di akun penyisian piutang tidak tertagih. Kalau ada saldo kredit, kita kurangin dulu dengan jumlah saldo kredit tersebut, ya, saldo yang belum disesuaikan. Baru jumlahnya bisa kita lakukan ayat jurnal penyesuaian. Ya. Kalau ada saldo debit, kita tambah. Ya. Oke? Kalau tidak mengerti logikanya, mungkin terpaksa menghafal. Bu, Ya. itu saldo kredit atau saldo debit ini dari mana, Bu? Saldo kredit, saldo debit, Iya, dapatnya. tadi kan, Mm-mm. tadi kan ada kalau misalnya kredit kan dikurangi dulu. Iya. Nah, itu dari mana, Bu? Dari mana saldo kredit itu yang 3.200.000 ini? Ini adalah dari saldo awal tahun, kan dibawa dari tahun berikutnya estimasi itu. Misalnya yang ini Desember 31 ini 26.490.000, kita akan bawa ke tahun berikutnya kan? Ketika kita bawa ke tahun berikutnya, kita akan melakukan pencatatan piutang yang tidak tertagih, sehingga dapatlah saldo yang belum disesuaikan. Jadi setelah transaksi-transaksi tahun tersebut, maka kita akan dapat saldo belum disesuaikan. Mana tadi ada ininya ya? Saya mau tunjukin. Oke, ini kan. Ini saldo pada tanggal 1 Januari. Siapa tadi yang nanya? 30 juta dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun ini ada piutang-piutang yang kita hapus. Jadi kita kredit akun penyisian piutang tidak tertagih. Ya. Sampai ketika kita mau melakukan estimasi kembali pada akhir tahun, kita dapatlah saldo yang belum disesuaikan ini. 3.250.000. Ya. Dan kemudian baru dilakukan pencatatan estimasi yang baru untuk akhir tahun ini. Jadi penyisian piutang tidak tertagih ini selalu akan memiliki saldo, ya. Dia seperti akun tetap, ya, permanent account, ya. Tidak seperti akun beban, ya. Beban itu kan kita tutup kan di akhir tahun. Jadi siapa nanya? Ngerti? Oke, Bu. Oke. Ada pertanyaan lain? Enggak, Bu. Enggak ya? Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut latihan.
Nggak usah lihat jawabannya. Coba. Kita bandingkan metode penghapusan langsung dengan metode penyisihan. Tanggal 1 Maret untuk PT Horizon. Ya. Menghapus piutang C Januar 3.650.000. Kalau metode penghapusan langsung, apa yang kita debit? Debit beban piutang Beban tidak piutang tak tertagih, tertagih. ya, Rena. Pada piutang tak tertagih. Hah? Beban piutang tidak tertagih pada Piutang tak tertagih. kan piutang usaha. Ya, piutang usaha, Bu. Ya, jadi pada piutang usaha 3.650.000. Kalau metode penyisihan, ini ada 2 metode. Itu tadi metode penghapusan. Kalau metode penyisihan, kita Beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih, Bu. betul tuh, yakin? Yakin. Ada lain? Penyisihan piutang tak tertagih pada piutang usaha. Ya, jadi kalau di dalam metode penyisihan, kita tidak mencatat lagi beban piutang tidak tertagih ya. Ketika ada kejadian piutang tidak tertagih, tapi kita debitkan penyisihan piutang tidak tertagih. Mekilah lidah ngomongnya penyisihan. Berulang-ulang kalimatnya itu ya. Dan kredit piutang usaha. Karena beban piutang tidak tertagih untuk metode penyisihan sudah kita catat ketika kita melakukan estimasi tahun sebelumnya. Ya. Sebelum kejadian kita sudah estimate, kita sudah anggarkan. Oke? Oke, kita coba tanggal 12 April. Siapa yang mau coba? Nggak usah lihat jawaban. Cepat-cepat. Menerima pembayaran sebagian piutang sebesar 2.250.000 dari total piutang Karina Budiman sebesar 5.500.000 dan menghapus sisa piutang yang dianggap tidak tertagih. Saya panggil ya. Jihan Rizky Aulia. Ya, Bu, sebentar, Bu. Metode penghapusan aja, Jihan. Coba, metode penghapusan kan langsung dia. Bentar, Bu, ya. Gimana, Jihan? Beban piutang tak tertagih 3.250.000 pada piutang usaha 3.250.000, Bu, ya. Kemudian, yang pembayarannya? Yang menerima pembayaran ya, kas? Kas 2.250.000 pada piutang usaha 2.250.000. Gitu ya, Bu. Ya, betul. Bisa kita satukan pencatatan tersebut menjadi debit kas 2.250.000, debit penyisihan piutang tidak tertagih 3.250.000 dan kredit piutang usaha 5.500.000. Ya. Yang lain dapat kan? Coba metode penyisihan, siapa mau coba? Sebelum saya panggil. Ihsanul Ilham. Ada Ihsanul Ilham? Ihsanul Ilham ada? Abizar ada, Abizar? Nggak ada juga? Ini kayaknya habis hidupin Zoom, tak kemana orangnya?
Udah saya kayak orang jualan obat nih, sendiri. Afra. Afra ada? Afra Iwana. Oke, siapa aja yang mau coba? Ibu, saya Bu coba. Oke, silakan. Namanya siapa? Jihan Bu. Oh, Jihan. Oke, Jihan. Silakan ya. Pen- pen- Penyisihan piutang tak tertagih 3.250.000 pada piutang usaha 3.250.000. Terus kasnya 2.250.000 pada piutang usaha, Bu. 2.250.000. Iya. Kamu mulai dari yang negatif dulu ya, yang tidak tertagih dulu ya, 3.250. Iya, Bu. Ya, boleh nggak masalah. Ya. Boleh juga debit kas, debit penyisihan piutang tidak tertagih, dan kredit piutang usaha. Ya. Oke, tanggal 22 Juni menerima pembayaran piutang yang telah dihapus tanggal 1 Maret. Coba mencoba. Menerima pembayaran piutang. Coba yang cowoknya nih, Muhammad Adam. Muhammad Adam. Adam ada? Nggak jelas suaranya. Muhammad Ramadan? Ya, silakan. Metode penghapusan langsung. Coba tanggal 22. Pertama adalah kita catat kembali piutang tersebut kan. Jadi Piutang usahanya. piutang usaha pada penyisihan, pada beban piutang Beban piutang tak tertagih. untuk metode langsung. Dan kemudian debit kas dan kredit piutang. Ya. Kalau metode penyisihan, kita debit piutang usaha, kredit penyisihan piutang tidak tertagih. 3.650.000 ya. Oke, semoga semuanya mengikuti. Tanggal 7 September menghapus piutang. Menghapus piutang seperti yang kita lakukan pada tanggal 1 Maret ya. Kalau metode penghapusan langsung debit beban piutang tidak tertagih, kredit piutang usaha. Kalau metode penyisihan debit penyisihan piutang tidak tertagih dan kredit piutang usaha. Oke, tanggal 31. PT Horizon menggunakan metode persentase dari penjualan kredit untuk mengestimasi beban piutang tidak tertagih. Berdasarkan sejarah masa lalu dan rata-rata industri, 1,25% dari penjualan kredit dianggap tidak akan tertagih. Horizon mencatat penjualan kredit selama tahun 2015 sebesar 3.400 juta ya. Oke, saya ingin tanya kalau metode penghapusan langsung, apa yang perlu dicatat di sini? Ada yang perlu dicatat metode penghapusan langsung? Rian mana Rian? Rian Pradana? Halo Rian. Ada nggak yang perlu kita catat untuk metode penghapusan langsung? Nggak ada kan? Nggak ada, Bu. Karena ini adalah estimasi piutang tidak tertagih. Kalau metode penghapusan langsung tidak ada estimasi yang kita lakukan. Ya. Hanya dalam metode penyisihan kita melakukan penghitungan estimasi. Ya. Jadi dalam metode penyisihan kita debit beban piutang tidak tertagih dan kredit penyisihan piutang tidak tertagih. Sejumlah berapa? 42.500.000 ya. Oke.
Walaupun ini sudah ada jawabannya, untuk yang masih belum memahami, coba dibuat kembali tanpa melihat jawabannya. Nah, kalau sudah lancar bisa buat, berarti kalian sudah cukup mengerti ya. Oke, kita bandingkan kembali antara metode penghapusan langsung dengan metode penyisihan. Ya. Nah, beban piutang tidak tertagih di dalam metode penghapusan langsung dicatat hanya ketika piutang tersebut dianggap dengan sebenarnya tidak tertagih. Ya. Sementara dalam metode penyisihan dilakukan estimasi pada akhir tahun akuntansi berdasarkan persentase penjualan atau analisis piutang. Ya. Nah, kalau kita lihat akun penyisihan piutang di dalam metode penghapusan langsung tidak ada digunakan akun penyisihan piutang. Hanya ditemukan di dalam metode penyisihan. Ya. Nah, metode penghapusan langsung biasanya digunakan oleh perusahaan kecil ataupun perusahaan yang tidak terlalu memiliki jumlah piutang. Ya. Sementara metode penyisihan digunakan oleh perusahaan besar ataupun perusahaan yang memiliki jumlah piutang yang besar. Ya. Nah, kenapa alasannya perusahaan kecil menggunakan metode penghapusan langsung? Selain alasan ekonomis, praktis, ya, juga karena piutangnya tidak terlalu banyak, sehingga kalau ada piutang yang tidak tertagih itu tidak terlalu berefek terhadap perusahaan tersebut, ya, karena jumlahnya yang kecil dan tidak terlalu banyak. Ya. Namun bayangkan kalau perusahaan besar yang memiliki piutang dalam jumlah yang besar dan mereka tidak melakukan estimasi, ya, dan menggunakan penghapusan langsung katakan, ya. Nah, ketika terjadi piutang tidak tertagih akan sangat berefek terhadap perusahaan tersebut karena jumlah piutang yang besar, ya. Dan itu akan mengakibatkan laporan posisi keuangan dan juga laba rugi perusahaan tersebut pada periode tersebut akan terganggu, ya, atau terinterupsi, ya, karena tidak ada cadangan payung sebelum hujan, ya. Hanya ketika terjadi baru dilakukan pencatatannya tanpa ada persiapannya. Jadi akan memberikan efek yang besar terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Ya. Nah, standar akuntansi keuangan umumnya menuntut perusahaan menggunakan metode penyisihan, ya, terutama perusahaan-perusahaan yang public listed, ya, yang terdaftar di Bursa Efek. Ya. Oke, selanjutnya kita bahas sedikit tentang wesel tagih atau notes receivable. Ya. Seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, di awal perkuliahan, bahwa wesel tagih adalah bentuk formal dari piutang usaha, ya, yang memiliki sebuah dokumen jelas yang menunjukkan surat tersebut ditandatangani oleh orang-orang yang membuat janji. Ya. Orang membuat janji itu adalah the maker. The maker, orang yang berjanji untuk melakukan pembayaran. Misalnya contoh, kalau pelanggan, maka pelangganlah yang menjadi the maker untuk wesel tagih tersebut. Ya. Nah, satu pihak lagi adalah payee. Payee adalah penerima pembayaran, yaitu perusahaan yang akan menerima pembayaran kemudiannya. Nah, di dalam dokumen tersebut juga, dalam note tersebut, akan ditemukan face amount atau nilai nominal, ya, yaitu jumlah yang harus dibayarkan. Ya. Kemudian tanggal penerbitan, ya, tanggal berapa note tersebut dibuat, ya. Tanggal jatuh tempo atau due date atau maturity date, ya. Kapan harus dibayar, misalnya dalam 60 hari, maka pada akhir 60 hari merupakan due date atau maturity date. Ya. Nah, periode wesel tagih adalah dari tanggal issuance sampai tanggal jatuh tempo tadi. Ya. Misalnya tadi 60 hari, berarti 60 hari adalah periode wesel tagih. Ya. Nah, kalau kita membincangkan wesel tagih, maka harus ada interest di situ, atau bunga. Ya. Ketika perusahaan membuat notes receivable, dia menjanjikan sejumlah bunga kepada si payee atau penerima pembayaran. Jadi pada akhir jatuh tempo atau maturity date,
the maker of the note, yang membuat note receivable wesel tagih itu akan membayar face amount, nilai nominal ditambah dengan tingkat bunga ya, atau jumlah bunganya ya. Jadi tidak seperti piutang usaha biasa yang dibayar hanya jumlah nominalnya. Kalau wesel tagih disertakan dengan pembayaran bunga ya. Nah, kadang-kadang piutang usaha akan ditukar menjadi wesel tagih ya. Katakanlah piutang usaha setelah 2 bulan mereka tidak mampu membayar piutang usaha tersebut, mereka akan meminta untuk dijadikan sebagai wesel tagih ya, sehingga untuk meyakinkan perusahaan bahwa piutang tersebut akan dibayar ya, karena bentuknya lebih formal ya. Oke, ini adalah contoh dari note receivable atau wesel tagih yang memuat setiap butir dari wesel tagih tersebut ya, dimulai dari si pembuat atau maker, pay kepada siapa dibayar ya, nilai nominal, jangka waktu, tanggal terbit dan lain sebagainya ya, dan ada nilai bunga ya. Nah, bunga ini adalah perkiraannya adalah untuk setahun atau 360 hari ya. Jadi kalau misalnya wesel tagih tersebut untuk 60 hari, maka kita kalikan dengan 60 dibagi 360 ya. Jadi contohnya di sini misalnya jumlah nominal adalah 2 juta, kita kalikan dengan tingkat suku bunga 10%, kita kalikan dengan durasi atau periode wesel tagih tadi. Contoh di sini adalah 90 hari, nanti 90 dibagi 360, dapatlah bunganya 50.000 ya. Ketika jatuh tempo, yang pembuat note receivable tadi harus membayar sejumlah nominal ditambah dengan nilai bunganya, itu 50.000 ya. Nah, seperti saya katakan tadi, wesel tagih itu biasanya di-convert ya, ditukar dari piutang usaha ya. Nah, ketika menukar piutang usaha kepada wesel tagih, pencatatan yang perlu kita lakukan adalah kita debit wesel tagih dan kita kredit piutang usaha ya. Karena kita menutup akun piutang usaha pelanggan ini dan kita buka akun wesel tagih ya. Dan dikatakan perusahaan menerima wesel tagih 30 hari, bunga 12% ya. Ketika melakukan pembayaran, pelanggan tersebut melakukan pembayaran, maka kita akan mendebit kas, kredit wesel tagih, dan kredit pendapatan bunga 60.000 ya. Hasil penghitungan dari jumlah nominal dikali tingkat bunga dikali dengan jumlah hari ya, durasi dari wesel tagih tersebut ya. Jangan protes saya, Bu, pendapatan bunga itu haram. Kita membahas dalam konteks mainstream ya, dalam konteks konvensional ya. Oke, nah tadi kan misalnya dari piutang usaha ditukar menjadi wesel tagih. Tiba-tiba dari wesel tagih juga tidak mampu membayar, ya sudah jatuh tempo, tidak mampu membayar, maka kita akan mencatat kembali sebagai piutang usaha, ya karena wesel tagih itu kan sudah expired. Ya, sudah habis jatuh tempo, sudah habis masa berlaku, ya, sementara belum juga dibayar oleh si pelanggan. Jadi kita membuka kembali akun piutang usaha, kita kredit wesel tagih, pendapatan bunga, karena kita menggunakan prinsip akuntansi akrual, pendapatan bunga walaupun kita belum menerima bunga tersebut, tetap kita harus mencatat sebagai pendapatan karena sudah jatuh tempo, sudah sampai masanya. Oke, sama juga seperti pendapatan penjualan, walaupun belum dibayar kita akan mencatat sebagai pendapatan kalau kita sudah melakukan transaksi penjualan ya. Oke, kalau ada yang bertanya boleh. Contoh di sini, kita coba contoh ini, jika wesel tagih jatuh tempo pada tahun fiskal berikutnya, perusahaan pemegang wesel mencatat penyesuaian untuk pendapatan akruan bunga. Ya. Oke, katakan dalam contoh ini PT Cemara menggunakan wesel tagih 90 hari,
Tanggal dikeluarkan wesel tagih itu adalah 1 Desember 2015. Bunga 12% per tahun. Ya. Untuk menyelesaikan piutangnya yang memiliki saldo sebesar 4 juta. Ya. Nah, kalau 90 hari dari 1 Desember, berarti jatuh tempo adalah pada bulan Maret ya, 1 Maret ya. 3 bulan ya, 90 hari ya. Nah, walaupun jatuh temponya adalah 1 Maret, ketika kita melakukan pencatatan pada akhir tahun 31 Desember, kita masih harus mencatat pendapatan bunga untuk 1 bulan. Ingat tadi akrual, kwitansi akrual, ya. Apapun periodenya kita sudah berhak untuk menerima pendapatan tersebut harus tetap dicatat walaupun belum diterima. Jadi ketika wesel tagih dikeluarkan, kita debit wesel tagih, kita kredit piutang usaha. Ketika melakukan jurnal penyesuaian pada akhir tahun 31 Desember, kita akan mencatat piutang bunga untuk 1 bulan atau 30 hari. Ya. 4 juta kali 12% kali 30 per 360. Ya. Dapatlah pendapatan bunga sebesar 40.000. Oke. Nah, selanjutnya ketika jatuh tempo dan kita menerima pembayaran dari pelanggan, kita akan mencatat kas 4.120.000, kredit wesel tagih 4 juta, kemudian piutang bunga. Piutang bunga adalah untuk yang 1 bulan kemarin ini ya, yang 40.000 ya. Sementara pendapatan bunga yang dari 1 Januari sampai 1 Maret ya, yaitu berapa hari? 60 hari. Makanya dapat 80.000 ya. Kalau kita kalikan keseluruhan durasi wesel tagih, periode wesel tagih adalah 90 hari, maka jumlah pendapatan bunga adalah 120.000 ya. Tapi kita mencatat pendapatan bunga itu sebagian sudah kita catat pada periode sebelumnya dan sebagian dicatat pada periode sekarang ya. Jadi hati-hati ketika melakukan pencatatan khususnya untuk pendapatan bunga ya. Ada akruan bunga. Ada pertanyaan sampai ke situ? Nggak ada? Oke, bagaimana kita melaporkan piutang pada laporan posisi keuangan? Piutang kita laporkan sebagai aset lancar ya. Kalau seandainya piutang tersebut baik piutang lain-lain maupun piutang usaha dapat kita tagih atau realisasikan dalam waktu 1 tahun, maka kita akan masukkan ke dalam aset lancar ya. Kalau di atas 1 tahun ya, katakanlah ada note receivable yang 3 tahun ya. Misalnya perusahaan pesawat seperti Airbus atau Boeing ya. Mungkin pembayarannya kan dalam jumlah yang besar. Dan mungkin dibuat note receivable yang di atas setahun. Maka note receivable atau wesel tagih itu tidak masuk ke dalam aset lancar, tapi masuk ke dalam aset tidak lancar. Ya. Nah, saya rasa kalian sudah memahami bahwa urutan aset lancar itu pada laporan posisi keuangan biasanya disusun berdasarkan tingkat likuiditas dari aset tersebut. Kenapa kas itu berada dalam urutan pertama? Karena itu adalah aset yang paling liquid, ya, yang paling cair. Setelah kas, baru kita dapatkan piutang, ya. Setelah piutang, persediaan. Ya. Nah, piutang kita kurangi dengan penyisihan piutang tidak tertagih. Kalau perusahaan menggunakan metode penyisihan. Ya. Nilai piutang usaha dikurangi penyisihan piutang tidak tertagih ini menghasilkan net realizable value. Ya. Jumlah piutang usaha yang terrealisasi. Ya. Saya kurang pasti bahasa Indonesianya. Tapi net realizable value dari piutang. Ya. Oke, sedikit tentang analisis dan interpretasi keuangan, walaupun ini tidak menjadi fokus
salah satu fokus utama dalam mata kuliah ini, karena kalian akan belajar keseluruhan ratio pada mata kuliah analisis laporan keuangan, tapi kita lihat sedikit saja. Di dalam topik piutang usaha, ada beberapa rasio yang bisa kita kalkulasi untuk menunjukkan tingkat keberhasilan perusahaan. Ya. Misalnya perputaran piutang usaha atau account receivable turnover ratio. Ya. Yang melihat berapa kali piutang tersebut bisa diubah menjadi kas selama tahun operasional. Ya. Semakin tinggi semakin baik atau semakin sedikit semakin baik? Perputaran piutang usaha. Semakin tinggi semakin bagus kan? Berarti semakin kerap ya, semakin sering piutang tersebut bisa diubah menjadi kas. Artinya perusahaan mampu melakukan mendorong pelanggan untuk melakukan pembayaran. Ya. Nah, misalnya di contoh perusahaan Astra ini, penjualan bersih, kemudian piutang usaha. Nah, untuk mendapatkan piutang usaha rata-rata, kita ambil saldo awal tahun tambah akhir tahun dibagi dengan 2. Dan kita dapatkan di sini misalnya tahun kedua adalah 12 ya. Berarti dalam setahun itu rata-rata 12 kali piutang itu bisa dikonversi menjadi kas ya. Nah, itu bisa dicek dengan periode kredit yang diberikan oleh perusahaan. Kalau perusahaan memberikan periode kredit sebulan, berarti sinkron dengan data ini kan? Berarti 12 kali itu 12 bulan. Setiap kali dalam 1 bulan perusahaan mampu melakukan pengutipan terhadap piutang usaha. Ya. Oke, bisa juga dilihat dari sisi jumlah hari penjualan dalam piutang usaha. Ya. Berapa lama piutang belum dibayar. Nah, yang ini semakin tinggi semakin tidak baik. Ya. Kalau bisa, jumlah hari penjualan dalam piutang usaha itu semakin sedikit. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Untuk piutang, sudah pernah belajar sepertinya ya, metode penyisihan, metode penghapusan langsung, sudah? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, baru pertama, oke. Ada yang ingin ditanyakan? Ayo, saya jangan jualan obat sendiri. Ada yang ingin ditanyakan atau dikomentari? Jangan bingung dengan tadi ada dua metode kan. Yang pertama adalah metode perlakuan akuntansi terhadap piutang tidak tertagih. Ya, yaitu ada metode penghapusan langsung atau metode penyisihan. Ya. Nah, yang bagian kedua kita belajar metode persentase penjualan dengan metode analisis piutang itu adalah metode untuk mengkalkulasi jumlah estimasi piutang tidak tertagih. Ya. Estimasi piutang tidak tertagih hanya kita lakukan di dalam metode penyisihan, tidak ada di dalam metode penghapusan langsung. Oke? Oke, tidak ada pertanyaan? Tidak ada komentar? Kita akhiri di situ. Nanti minggu depan kita mulai topik baru ya. Oke, minggu depan masih online ya. Oke, mungkin Raka sudah share jadwal yang saya bagikan. Nah, ketika offline saya mau semuanya hadir, kita melakukan evaluasi. Evaluasi di sini adalah kalian mengajukan pertanyaan untuk topik-topik yang sudah kita cakup. Ya, kalau ada yang tidak mengerti, dan kalau kita sudah membahas itu, kita melakukan kuis. Ya, untuk saya bisa melihat tahap pemahaman kalian terhadap topik yang sudah dipelajari. Ya. Dan tugas yang saya sudah cantumkan di dalam file itu dikumpulkan, deadline-nya adalah seminggu sesudah pertemuan. Ya.
Ada yang sudah cek e-learning? Rasanya sudah saya update semuanya. Kalau ada kesalahan, mohon dikasih tahu ke saya, Raka ya. Ya, Bu. Oke, ada pertanyaan mengenai tentang metode pembelajaran kita, juga tentang topik, boleh juga. Yang letting 18 bisa datang kalau kelas offline? Bisa, Bu. Bisa ya? Bu, Iya. Ibu, Ya. kalau misalnya kan sekali datang, habis nanti pas nggak bisanya tuh gimana, Bu? Nggak apa-apa, Bu? Gimana sekali datang? Kan jauh nih, Bu, kan? Misalnya nanti tanggal 29 kita masuk offline, Bu, kan? Kamu di mana posisinya? Saya di Biren, Bu. Oh. Ini 29. Iya, hanya sekali kita offline dengan midterm sekali. Bisa datang. Jihan. Tanggal 29 bisa bulan 4, saya nggak tahu, Bu. Yang mana tuh? Midterm ini. Iya, Bu, nanti diusahain, Bu, datang. Ya, kayak gitulah. Positif ya. Ada keluhan lain? Diusahain ya, semua hanya 2 kali lagi yang offline. Selainnya kan kita online ya. Oke. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, seperti saya tulis di sini, mohon usaha mandiri itu ada untuk mempelajari materinya, buat latihan. Kalau bisa jangan hanya latihan yang saya tetapkan, tapi lebih dari itu, buat banyak-banyak, sampai betul-betul confident, pede ya, mengerti tentang materi ya. Oke, kita akhiri dengan membaca surah Wal-As dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Oke, saya minta maaf kalau ada kekurangan. Ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.